Saya Richel Yandres, SPD MPDT. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif, dan saya akan melakukan diseminasi terhadap guru-guru di SMK Negeri 1 Sumatera Barat tentang penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari. Selamat menyaksikan. Padang 23 Agustus 2024 dimulai. Bapak Ibu kami hormati, langsung saja kita minta sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bidang Sarana Prasarana kepada Bapak SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berjalan dengan lancar. Kami atas nama pimpinan diwakili oleh Wakil Sarana mengucapkan selamat datang dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sehingga nanti ada ikhlasannya kepada guru-guru menjadi guru yang positif, dan mudah-mudahan memancing kepada semuanya juga untuk mengikuti kegiatan CGP untuk mendapatkan CGP di sekolah ini akan lebih banyak. Kegiatan ini dimulai pagi ini mungkin sampai selesai dari panitia. Silakan Bapak Ibu mengikuti dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sehingga ada manfaatnya dari kegiatan diseminasi ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara kita yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Richel Yandres. Supaya lebih baik, saya beri aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu semuanya hadirin, pertama marilah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga dalam waktu dan kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang kami dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat ada 4 orang, saya, kemudian Ibu Yeni Arta, kemudian Pak Jimmy Zamora, dan Ibu Ferzanova itu punya kesempatan mengikuti program ini. Dan dalam kesempatan kali ini, pagi ini kita diundang untuk melaksanakan diseminasi, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirinya. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua sampai ke zaman yang beradab dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Endang SPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Richel Yandres, SPD MPDT. Saya konsentrasi dan program keahlian mengajar di Teknik Elektronika. Dalam kesempatan kali ini sebenarnya saya angkatan 10 di CGP, tapi parkir 1 tahun ikut pada program angkatan 11, jadi parkir 1 tahun. Jadi di SMK Negeri 1 Sumatera Barat ada 4 orang, saya, ini Pak Jimmy dan Bu Nova. Bapak Ibu, karena ini ilmu baru, bagi saya juga ilmu baru, maka kita wajib mempertanyakan supaya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pada saat implementasi nantinya. Kemudian penutup nanti 5 menit, jadi total kegiatan itu selama 1 jam. Baik, kesepakatan kita anggap ini
ini sebuah kelas diskusi, maka kesepakatan kelas diseminasi ini adalah semua orang nanti boleh memiliki kesempatan untuk berpendapat, bertanya, atau menyampaikan saran. Dan jika satu di antara kita itu menyampaikan pendapat, maka yang lain itu harus mendengarkan dan menghormati pendapat dari yang menyampaikan pendapat. Kemudian Bapak Ibu, demi ketertiban kita berpendapat setelah dipersilakan oleh pembawa acara, baru Bapak Ibu nanti menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Kemudian mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Bapak Ibu bahagia pagi ini ditampakkan oleh senyumannya karena sudah ngopi pagi hari ini, jadi senyum bahagia ya. Kemudian kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini karena ini ilmu baru, kita mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat ya Bapak Ibu, sepakat ini adalah kesepakatan kelas diseminasi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan mencapai sasaran yang kita inginkan. Kita lanjut. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pada 3 pertanyaan di sini Bapak Ibu bebas menjawab ya, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian pemberian hukuman dengan memberikan hal positif seperti membaca, membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Bapak Ibu yang punya gadget boleh di scan QR code ini, kemudian Bapak Ibu boleh menjawab di situ. Silakan di scan. Oke. Terima kasih Pak Haidar. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Berikan waktu kurang lebih 5 menit. Bapak Ibu klik tanda plus ya, tanda plus seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kasih nama. Kemudian jawab pertanyaan yang 3 itu ditandai dengan nomor saja, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 untuk pertanyaan pertama, nomor 2 untuk pertanyaan kedua, nomor 3 untuk pertanyaan ketiga. Bapak Ibu klik plus yang hijau ini. Kemudian Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan 1, 2, 3, tapi diawali dengan pemberian nama ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, karena kita berpotensi belum paham dan yang lain-lain. Kita boleh menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Bu Sylvia sudah menjawab setuju, setuju, setuju. Tapi alasannya nggak ada ya Bu ya. Setujunya kenapa, tidak setujunya kenapa? Coba dibuat. Boleh diedit, langsung bisa diedit. Pertanyaan yang pertama itu hukuman, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ya, apakah itu setuju dengan cara-cara pemberian hukuman supaya siswanya disiplin? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita pemberian hukuman itu dengan memberikan hal positif seperti membaca, membuat saro, membuat saro. Boleh nggak kira-kira seperti itu kita mendisiplinkan siswa? Itu dia esensi pertanyaannya. Kemudian yang ketiga itu memberikan penghargaan, misalnya kalau Tibo bagi Ibu lagi petis Bu, misalnya seperti itu. Boleh nggak kita mendisiplinkan siswa seperti itu? Ini menurut pemahaman Bapak Ibu, dan ini budaya. Ini budaya yang sudah berlanjut. Jangankan saya sekolah dulu, mungkin Bapak dan Ibu saya sekolah dulu juga sudah seperti itu. Dan sekarang ada perubahan pada rumah belajar yang harus kita pahami. Yang pertama itu saya bikin bahasa sederhana, hukuman misalnya kita ingin anak ini disiplin, lalu kita berikan hukuman supaya dia disiplin, misalnya hormat bendera, tagak iki, ya kan, kemudian atau push up dan yang lain-lain. Bolehkah kita, setujukah Bapak Ibu kalau itu kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa kita? Kemudian yang kedua itu pemberian hukuman, seperti kalau terlambat misalnya baca undang-undang dasar tanpa lihat teks misalnya,
atau membuat musyawarah atau membersihkan lingkungan kalau misalnya terlambat seperti itu, supaya mereka disiplin. Boleh nggak kira-kira? Ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan penghargaan terhadap untuk meningkatkan motivasi siswa. Siapa yang cepat selesai boleh keluar duluan misalnya. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Harus yang bernilai positif agar berdampak pada siswa. Oke, good. Kemudian setuju, apresiasi diberikan ke siswa supaya siswa lebih semangat dalam belajar. Oke, terima kasih Pak Latif. Silakan Bapak Ibu yang lain, 5 orang berikutnya saya close dan langsung lanjut ke berikutnya. Bu Sylvia, edit, enggak? Edit ya. Jangan setuju-setuju aja. Nanti ya, setuju sah, nanti enggak sah. Apa alasannya? Kenapa setuju dan kenapa tidak setuju? Setuju semua ya. Nggak apa-apa, kalau nggak setuju tetap saya kasih jam mengajar kok. Tenang aja. Boleh nggak setuju? Setuju karena memberikan Pak Razi, Pak Razi. Oke, thank you Pak Razi. Setuju karena memberikan hukuman dapat memberikan dampak positif terhadap siswa. Setuju untuk pertanyaan yang kedua, dengan memberikan hukuman kita membersihkan lingkungan dalam sekolah dapat memberikan efek jerah untuk melanggar peraturan di sekolah. Kemudian pertanyaan ketiga, setuju karena dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Oke, next, siapa lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau ketik WA biasanya lebih cepat, maka ketik ini lebih cepat lagi. Pak Pit udah? Ibu Bunga? Oke, ini udah ada yang tidak setuju. Berarti besok yang mengajarnya dikurangi. Tidak setuju? Oke, good. Karena tidak semua harus dengan hukuman untuk menyelesaikan siswa. Setuju karena bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga, setuju karena bisa meningkatkan semangat siswa untuk melakukan prestasi ke depan. Oke, kita apresiasi jawaban dari Ibu Bunga. Lanjut, satu lagi yang saya pikir sudah bisa saya simpulkan apa yang ada dalam pemahaman kita bersama. Hukuman yang diberikan kepada siswa bernilai positif. Yang ketiga juga setuju karena membuat semangat siswa untuk mendapatkan prestasi ke depannya. Kemudian Ibu Nelly itu setuju juga, setuju memberikan hukuman kepada siswa untuk efek jerah. Kemudian setuju karena hal positif dapat berpengaruh positif pula terhadap siswa. Kemudian setuju karena apresiasi dapat meningkatkan semangat siswa. Ini siapa nih? Boleh, tidak apa-apa. Ini tidak setuju. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama setuju. Pertanyaan yang kedua tidak setuju. Yang ketiga setuju supaya siswa terima, ya. Gitu. Oke, next. Saya, Bapak Ibu boleh silakan lanjutkan isi PDL-nya. Boleh, Pak Dimas satu lagi nih. Kasih ajukan dan dibacakan. Setuju sebab hukuman tersebut bisa memberikan efek jerah. Oke, sama dengan jawaban Pak siapa tadi ya? Sudirman tadi. Kemudian setuju selama hukuman berefek positif bagi siswa dan lingkungan. Kemudian setuju juga hal ini bisa meningkatkan keikutsertaan siswa dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, silakan lanjutkan isi pedalnya. Nanti saya rangkum semuanya. Kita kembali ke topik ini. Yang belum terbacakan nanti saya bacakan. Oke. Sebelum kita bahas 3 jawaban dari pertanyaan tadi, saya ingin juga bermain satu hal, Bapak Ibu dengan teman sebelahnya, anggaplah A dan B. Satu adalah yang memegang kertas, anggaplah ada kertas virtual di dalam hati Bapak Ibu sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu genggam seerat-eratnya seperti menggenggam kepemilikan yang paling berharga. Ya. Apa barang berharga yang Bapak Ibu miliki? Teman yang di sebelahnya harus berusaha membuka kepalan tangan tadi dengan berbagai cara. Boleh bujukan, boleh rayuan, boleh paksaan, boleh intimidasi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan terbuka, ya? Tidak akan terbuka.
Jadi ini berkaitan dengan permainan kita tadi Bapak Ibu, ya. Ini berkaitan dengan permainan kita tadi, ya. Bapak Ibu, siapa yang bisa membuka kepalan tangan A tadi? Dia sih. Ya. Artinya dia punya kontrol penuh terhadap dirinya, sehingga dialah yang bisa memotivasi dirinya untuk membuka dan menutup kepalan tangannya. Seperti apapun kita B, yang B ini kita posisikan sebagai guru, ya. Yang B ini kita posisikan sebagai guru. Bagaimanapun guru mau membuka hati atau pikiran siswanya, selama siswanya tidak mau, nggak akan bisa. Ya. Maka balik lagi ke pertanyaan 3 tadi, Bapak Ibu, yang kita alami, apalagi kita di SMK ini, yang kita alami selama ini adalah kita berasumsi bahwa dengan dorongan dari luar, dengan pressure dari luar tanpa kesadaran dari dalam, kita meyakini selama ini bahwa kita bisa mendisiplin siswa, kita bisa memberikan pengetahuan lebih pada siswa dan kita bisa senang. Kita berusaha, makanya saya bilang ada yang membujuk dengan uang, ada yang membesarkan makanan, ya. Awak nilai 10 kan, nilai 100, macam-macam caranya lihat selama. Dan kita beranggapan, dan termasuk saya, kita beranggapan cara-cara tersebut efektif untuk membuka kepala siswa. Ternyata Bapak Ibu, ada perubahan paradigma yang harus kita pahami, karena sekarang itu sudah gen berapa? Gen Z, ya. Ini udah iya gen, benar. Gen alpha sekarang. Ya, kita harus menyadari bahwa ada perubahan paradigma. Mereka sudah berkembang sesuai dengan alamnya sekarang. Jadi paradigma tersebut harus kita pahami supaya Bapak Ibu mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Bapak Ibu boleh baca di sini, sekolah itu dari mana? Dari zaman kolonial meskipun ya sampai sekarang itu sekolah itu adalah tempat lestarinya nilai dan budaya. Sekolah itu tempat menumbuhkan karakter. Apa karakternya? Karakter yang dicanangkan oleh pemerintah dan karakter yang mengakar pada budaya dan adat istiadat yang ada di daerah setempat. Ya, itu yang kita bilang apa namanya? Kalau orang Minang bilang itu, lupa saya pepatahnya, saya ingat dulu. Kalau hari dulu tak akan mungkin hilangnya karu, ya pasti di tengah jalan ada proses yang akan membuat, atau saya bilang apa namanya, air hujan, ya, kita selalu beranggapan bahwa Anggi yang harus memahami bahwa kita menerapkan pembelajaran, disiplin dan yang lain-lain itu dengan paksaan hukuman yang seperti kertas dalam kepalan tangan tadi. Walaupun bagaimanapun, kalau dia tidak mau membuka, tidak mau terbuka. Bagaimana caranya? Maka hari ini kita pelajari. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, modul kami yang kami pelajari itu di modul 1.4 ini budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma yang tadi saya bilang, perubahan paradigma belajar, kemudian ada teori kontrol, kemudian ada disiplin yang positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol manusia, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Semua materi ini bagi saya baru, ya, bagi saya baru, dan ada yang berubah dalam pikiran saya. Saya kurang lebih sudah mengajar 14 tahun, ya, 14 tahun, dan ini baru, sangat baru bagi saya, dan saya harus berubah. Saya harus mentransformasi diri saya supaya saya memahami bahwa anak sekarang, seperti yang saya bilang tadi, generasi alpha itu sudah beda loh dengan saya yang dulu sekolah di tahun 90-an. Seperti itu. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Saya pada saat upacara, pada saat penyampaian depan siswa selalu mengatakan bahwa disiplin itu adalah core, inti atau jalan terbaik untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada orang-orang hebat yang kita kenal namanya
itu lahir tanpa mereka mempush diri mereka untuk disiplin. Maka kunci menurut Ki Hajar Dewantara sebagai figur utama dalam pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin motivasi. Dan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang saya bilang tadi, kertas di dalam genggaman. Kalau usil nggak mau bukakan genggamannya, gimana pun ibu yang sebelah memaksa, merayu, dan intimidasi, menggadangkan makhluk, mengasih uang, kalau motivasi intrinsik dalam dirinya tidak ada, tidak akan bisa. Sama dengan siswa kita, bahapun gadangi pangkalangan aku, ambok tinju, meja, angkat tempat bisa. Kalau dalam dirinya tidak ada motivasi, tidak akan bisa. Paling tidak ada efeknya tidak lama. Kalaupun dia bisa dipenetrasi, paling 2-3 kali berhasil. Yang selanjutnya dia akan kembali kepada motivasi intrinsik yang aslinya, tetap terlambat, tetap tidak buat tugas dan yang lain-lain. Itu yang harus kita ubah. Manfaat disiplin diri adalah yang pertama, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama, itu perubahan paradigma. Kemudian di sini kita versuskan, kita perbandingkan antara stimulus respon versus teori kontrol. Stimulus respon tadi lah yang saya bilang bahwa stimulus itu rangsangan, respon itu adalah dampaknya. Ya, kita selama ini memberikan pembelajaran ke siswa dengan metode-metode yang klasik yang selalu kita turunkan dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, sekarang ada teori kontrol. Kita baca di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini yang saya bilang tadi. Pada saat saya memaksa siswa saya, atau saya mengintimidasi siswa saya, mengancam dan segala macam, sebenarnya ketika siswa itu melakukan apa yang saya suruh, mereka tengah memberikan izin kepada dirinya untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Tapi kesadarannya belum tumbuh. Apa motivasinya? Mungkin dia takut dengan saya, dia takut dikeluarkan dari sekolah, dia takut nilainya tidak diberikan dengan baik, atau dia malah takut dilaporkan kepada orang tuanya. Sehingga ada allowing, ada dia memberikan izin saya mengontrolnya. Tapi kontrol dirinya belum tumbuh, ya. Dia belum bisa mengontrol dirinya. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir ini adalah hal yang mudah. Saya waktu kali menerima teori ini, wah ini luar biasa sulit. Pasti akan sulit sekali. Tapi Bapak Ibu, kita tidak punya pilihan lain. Kita sebagai guru tidak punya pilihan lain. Inilah eranya, inilah zamannya, dan kita harus terima dan lakukan. Ya, lanjut. Kemudian perubahan paradigma stimulus dan respon melawan teori kontrol yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, ini yang saya bilang tadi. Kadang ada yang cara yang kedua, di samping intimidasi dan cara keras, ada bujukan. Tolonglah, ya nak, datanglah besok, kerjakanlah tugas. Itu kan sudah bentuknya sudah positif, ya, bentuknya sudah positif. Tapi ternyata usaha-usaha untuk mempengaruhi perilaku tersebut, kalau motivasi intrinsiknya belum tumbuh, itu belum mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian mereka juga sebenarnya ada beberapa siswa kita ini yang sudah cerdik, ya, sudah pintar, ya. Nah, ini bujukan, dan mereka punya cara-cara yang banyak untuk menolak bujukan tersebut. Sebenarnya kita ingin menguasai pikirannya, sebenarnya kan? Kita ingin menguasai pikirannya, maka ini teori ilusi. Kita memanipulasi pikirannya supaya dia mengikuti apa yang kita mau. Dan beberapa anak sudah cerdas,
makin muncul, kan gitu kan? Ya, nah, ketika itu muncul, awak menyadari loh bahwa guru kan sensitif. Guru ini kan bisa jadi psikiater, guru ini bisa jadi polisi, guru ini bisa jadi intelijen, macam-macam. Ya, kita harus bisa mengorek siswa kita yang karena kita siswa SMK sudah masuk fase revisi. Maka kita berusaha mengontrol mereka itu dengan cara-cara seperti ini. Nah, siswa kita terkadang tidak cerdas. Ini bujukan. Nah, ketika bujukan tidak berhasil, Pak Heru udah mulai emosi itu. Dia tidak niang. Ah, kan gitu. Dia tidak niang. Bola. Biko ada laporan ke sekolah dari sekolah ini. Itu selalu cara-cara yang kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah manapun, apalagi SMK. Karena kita di sini 1.400 siswa kita, tidak sampai 100-nya yang perempuan, selebihnya laki-laki. Dan laki-laki itu apa ya? Laki-laki itu bagi saya kalau sudah banyak pengalaman hidupnya itu semakin matang menurut saya. Ya. Jadi anak kita ini udah masuk fase itu, mereka udah mencoba-coba hal baru dan kecerdasan baru. Pengalamannya sudah mulai baru dan mereka sudah mulai cerdik. Datang sekolah sepatu basah, ya kan? Tapi tugas orang tua nolong apa? Dia nolong apa? Dan guru harus bisa jadi intelijen, harus bisa jadi psikiater dan yang lain. Kita lanjut. Kemudian perubahan paradigma selanjutnya adalah stimulus respon lawan teori kontrol, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini juga kita terkadang juga menyudutkan siswa. Salah, ini tahu salah awak, ini tahu salah awak. Sehingga siswa itu merasa bersalah. Ada siswa yang pintar, ada motivasi dalam dirinya. Yang mengakui kesalahannya. Ada yang tidak, ada yang selalu berputar-putar dalam kondisi salah tersebut. Ada loh orang yang bangga salah. Ada orang yang bangga salah. Semakin dicap preman di sekolah itu semakin bangga dia. Benar nggak? Dalam kelas itu ada yang selalu merasa dirinya wah, ini bukan benar dalam kelas tidak. Dia bangga dengan identitas tersebut. Nah ini yang perlu harus kita pahami. Jadi macam-macam metode siswa itu, macam-macam kondisi siswa itu memang harus dipahami. Berbeda dengan kawan-kawan guru yang mengajar barangkali di sekolah dasar atau SMP. Kalau anak SMK ini kan mulai tumbuh konsep diri, mulai ada konsep diri, mulai mencipta hal-hal yang sebelumnya abstrak sudah mulai konkret. Kalau anak SD itu ditanya cita-citanya bisa mau jadi apa? Saya mau menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak SD saya terima. Kalau anak SMK nggak bisa diterima tuh. Kenapa jadi anak berguna bagi nusa dan bangsa Pak? Ya udah berdiri pinggir jalan, kalau ada lubang tambal, udah berguna bagi nusa dan bangsa. Anak SMK rata-rata udah mulai konkret. Saya anak akademika Pak. Saya masuk Panasonic. Saya mau masuk PLN. Kan udah mulai konkret. Saya Pak tinggi saya 172. Saya mau masuk Polri, jurusan teknik otomotif. Saya mau masuk divisi teknisnya. Kan bisa seperti itu. Kalau di Polri kan ada yang bagian mobil-mobilan, ada yang bagian transportasi dan yang lain yang membutuhkan tenaga-tenaga yang potensial di bidang otomotif. Kan seperti itu. Udah mulai konkret harusnya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus pahami. Lanjut. Kemudian perubahan paradigma selanjutnya adalah stimulus respon lawan teori kontrol, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dia. Kita terkadang mempunyai ego. Melawan angka. Pokoknya Pak yang matur kelas kok memang nggak setuju doang. Kita memang merasa diri kita adalah superhuman di dalam kelas. Kita merasa nanti ketemu di posisi kontrol, nanti akan ketemu di posisi kontrol seperti apa harusnya posisi yang harus kita kadang-kadang kita orang dewasa ini kadang-kadang memaksakan. Tidak kurang juga kita temukan ada guru yang selalu nyuruh siswanya nulis di papan tulis, nyuruh siswanya mendiktekan ke siswa. Mungkin sekarang udah mulai berkurang, saya yakin udah mulai berkurang. Tapi zaman saya sekolah dulu, saya sering dapat kebagian.
ibu seminar dulu awak catatkan halaman 1 sampai halaman 3 ya tulis buku. Benar kan? Kita kadang-kadang memposisikan diri kita tuh superhuman. Kita orang dewasa yang bisa mengatur segalanya. Apakah ini dibenarkan? Enggak bisa lagi. Enggak bisa demikian. Siswa sekarang ketinggalan catatan awak tua. Awak merang kadang-kadang tuh. Nanam awak mengenai apa yang sudah. Kalau zaman saya dulu, siswa nggak sekritis itu. Saya terima aja dulu disuruh guru bahasa Indonesia saya nulis cepat dulu. Setelah itu saya terpaksa juga harus menulis kembali catatan saya yang tertinggal. Kalau anak sekarang cobalah silakan suruh, pasti dia akan tertinggal catatan waktu. Wah mulai kesal, ya kan? Ya. Sehingga hal-hal seperti ini mempengaruhi penilaian. Lanjut. Kemudian arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Apalagi dengan kita di SMK, kita sering mengidentikan disiplin itu dengan hukuman. Hukuman akhirnya disiplin. Nah itu yang mungkin harus kita ubah sedikit atau harus kita pahami caranya. Bukan merubah secara total, tapi kita pahami caranya. Padahal itu sungguh sesuatu yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Saya tidak ada bawahi kata-kata tidak harus. Artinya bukan haram. Haram itu memang tidak boleh sekali. Ya, tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak digunakan sesuai disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kata-kata baru. Baru kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sesuatu hal positif yang sudah mengakar dalam budaya, ada istiadat dan budaya setempat. Bajalan dulu itu, Makato Bana kan gitu ya. Komandi di Hulu-Hulu, ke Komanyawa di Hulu-Hulu, Komandi di kan seperti orang Minang. Artinya orang Minang ini memang sudah menempatkan dirinya pada posisi-posisi yang pas. Dan ini mengakar harusnya ke dalam pembelajaran supaya apa? Saya sering katakan 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, termasuk Sumatera Barat, tapi tidak ada budaya kita yang tercemari dengan budaya Belanda. Ya, tidak semua ya, tidak ada yang fatal yang dicemari oleh budaya Belanda. Bahkan saya usut-usut ranji keluarga aku lagi nggak ada orang Belanda. Dan aku berharap bahwa mirip orang Belanda ternyata kan ada. Di kampung saya hitung semuanya nggak ada semuanya orang Belanda. Ya, tapi Australia, Amerika, mereka dijajah oleh Inggris itu habis. Australia itu orang aborigin itu sudah dikonservasi. Orang Indian di Amerika itu sudah dikonservasi. Dibikinkan sebuah pemukiman khusus orang Indian. Artinya begitu kuatnya ada dan istiadat budaya bangsa Indonesia sehingga mereka tidak terpengaruh. Bapak Ibu boleh lihat di pusat-pusat kota di Sumatera Barat di Padang ini ada bangunan bekas Belanda. Bukti bahwa memang negara ini pernah diduduki oleh Belanda. Kalau di kampung dari Pegundu ini pasar Pegundu itu rata-rata bangunan itu dari Belanda. Benar nggak? Bukti tinggi misalnya Depok, itu bukti bahwa daerah ini pernah diduduki oleh Belanda dan Belanda pernah berkeluarga di sini. 3,5 abad itu berapa generasi? Kalau umur orang rata-rata 75 berarti ada 5 generasi. Iya nggak? 5 generasi. Baranak, anaknya baranak Lolit, anaknya yang baranak tadi itu baranak Lolit. Nah, itu 5 generasi itu. Coba bayangkan, nggak mungkin ya nggak ada kepincut sama orang bersangka. Nah, dulu nggak mungkin nggak kepincut sama kayak tunggu yang rancak-rancak kan nggak mungkin kan? Tapi ternyata tidak, iya kan? Ternyata tidak. Awak asing ini mengidolakan artis-artis blasteran dari luar negeri. Pada waktu itu mereka mengakui ini hidungnya tetap maju, tetap tinggi, lebih tinggi rata-rata daripada kita. Tapi bangsa kita nggak terpengaruh. Betul kan? Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai budaya yang mengakar pada adat istiadat yang ada di
kehidupan kita bermasyarakat. Ada nilai jujur, ada nilai tanggung jawab, ada nilai kasih sayang, ada nilai toleransi dan yang lain-lain. Itu nilai-nilai kebajikan universal. School disiplin yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, manusia akan melakukan sesuatu jika karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kita kelompokkan dari kasus pertama tadi. Ya, kita sudah mengarahkan siswa kita yang mana mereka akan menghindari ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya juga sudah berusaha ini. Saya sering dulu waktu saya kerja, saya juga sering besok pada saya menolak, tidak ada waktu yang tidak lagi. Saya kasih waktu tidak lagi. Walaupun tidak mereka ucapkan, tapi kita kan lihat perilakunya. Ini tidak efektif dan tidak efisien dalam jangka waktu yang lama. Sama dengan hukuman tadi, ketika aturan sudah tidak ada, itu tidak hilang. CCTV itu, ya karena sekolah ada CCTV ini. Ketika ada CCTV, helm berbaris, ada yang hilang. Mati CCTV sehari ini, hilang itu, ban bocor. Bahkan ada yang skopnya dibuka sama temannya. Ini membuktikan bahwa ketika tidak diawasi, nilainya jalan, sistemnya jalan. Artinya tidak menjadi yang baik lagi. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia, dan tentunya kita sepakat semuanya bahwa poin ketiga adalah cita-cita semua guru. Betul ya Pak ya? Betul ya? Lanjut, kita inginkan itu adalah mengatur itu adalah budaya, bukan pemaksaan. Ya. Budaya yang penting. Bapak Ibu, saya di SMK Sumbati pindah 2019. Dulu saya berdiri di depan itu 2021, saya jadi waktu kurikulum di sini. Saya berdiri di depan pagar itu setiap pagi. Dari seluruh siswa saya temui setiap pagi, tapi yang salah dengan gurunya itu 5 sampai 10. Ya. Yang nggak salah apakah saya paksa enggak? Saya biarkan aja. Saya biarkan aja. Tapi hari ini ketika saya berdiri di depan, secara sadar atau mungkin bisa jadi motivasinya lebih karena awalnya kemudian saya melanjutkan ke awal tapi merasa tidak bisa kalau kita sering bilang tidak betul nggak? Ini nggak suka deh, nggak suka deh. Tapi gimana cara mau sukses? Sementara anak ini harus kita seberangkan dari seberang A ke seberang B. Ini awak nggak suka anak ini udah tidak. Iya kan? Ini rumit. Ini yang selalu jadi persoalan ketika kita memutuskan nilai di sekolah. Lanjut. Kemudian motivasi yang kedua ini juga tidak efektif, tidak bagus. Karena ketika imbalan tidak ada, maka tidak ada motivasi lagi. Sama dengan anak saya bilang tadi, kalau nilainya bagus saya berikan bagi. Kalau tidak ada waktu, tidak rajin nilai. Sholat dengan kepala tunang itu mainan yang baru. Ternyata tidak efektif. Kalau tidak diberikan mainan, hilang motivasinya. Ya, hilang motivasinya. Jadi sedari ini kita mulai memunculkan motivasi akan seperti apa mereka besok. Harus mulai kita gambarkan akan seperti apa mereka besok. Seandainya saya sudah tidak ada, kamu akan menjadi seperti apa. Selanjutnya motivasi yang terakhir ini yang paling kita inginkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan mereka percaya. Jadi mereka harus kita buat memahami siapa mereka dan menjadi seperti apa mereka di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Ini juga bahasa baru bagi saya. Kayak ini keyakinan kelas, hukuman dan keadaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak keyakinan kelas?
keyakinan saya termasuk yang mempertanyakan pada saya. Jawaban yang paling muncul adalah kesehatan. Betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan kita ini fakta. Ini banyak juga kita yang tidak menggunakan helm. Meskipun kita semua tahu itu untuk keselamatan. Bahkan ada yang menggunakan helm ketika lewat pos polisi saja. Betul nggak? Maka sebenarnya motivasinya bukan karena dia ingin selamat, tapi karena menghindari masalah polisi. Itu harus kita pahami. Kita sebagai orang dewasa juga mengalami hal tersebut. Betul nggak? Sama waktu COVID 2021 itu banyak juga kita yang tidak menggunakan masker dengan alasan macam-macam. Tapi ketika masuk ke ruang-ruang publik yang umum, rumah sakit, bandara, sekolah dan yang lain, pakai masker. Tujuannya untuk apa? Berarti kan tujuannya bukan untuk kesehatan sebenarnya. Tujuannya untuk mematuhi peraturan setempat yang motivasinya tidak baik secara alamiah. Kemudian nilai-nilai keselamatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ini yang harus tumbuh. Ya. Makanya di kata-kata peraturan. Kalau peraturan pakai helm, semua pengendara bermotor harus pakai helm. Kalau itu kita pahami sebagai peraturan, maka seperti yang tadi itu jadinya ada pos polisi, kita pakai helm. Dan tidak ada pos polisi, kita nggak pakai helm karena kita memandang itu sebuah peraturan. Pakai masker, masuk atau tidak pos polisi, atau pakai helm. Benar? Nah ini yang kata-kata ya. Jadi inilah yang harus global, tidak ada regulasi. Dua, balik. Dua. Iya harus ada keyakinan kuat. Keyakinan itu lahirnya di mana? Itu lahirnya di sebuah hati. Lalu menjadi sebuah yang kita geser pada akhirnya peraturan ini. Lalu kita sendiri bahkan kontrak belajar sendiri yang sepihak dan anak-anak harus mau syukur-syukur punya sendiri itu tidak boleh. Itu yang tidak karena bukan tidak boleh secara teori saja, karena dampaknya juga tidak ada gunanya. Dampaknya juga tidak membawa siswa ke arah menyadari bahwa itu penting. Kan harusnya dibelokkan atau penurunan derajat itu harus dikasih orang-orang di situ. Kemudian Bapak Ibu sebagai pendidik kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai sebagai universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi di dalam dirinya. Di mana disiplin positif tersebut lahirnya, nah ini kan profil pelajar Pancasila yang menjadi co-curricular dari kurikulum merdeka, ada co-curricular atau co-curricular. Maka nilai-nilainya ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada nilai kemandirian, kemudian ada bernalar kritis, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Saya soroti sedikit kebinekaan global ini menjadi sorotan. Kenapa? Karena kita harus terbiasa dengan sesuatu yang berbeda. Kita harus terbiasa dengan sesuatu yang berbeda. Bisa jadi nanti di sekolah kita dulu ada anak mentawai yang sekolah di sini. Ya, dulu ada anak adem, ya, ada anak adem yang sekolah di sini yang berasal dari mentawai. Siswa kita harus bisa menerima ini semua perbedaan ini dan keanekaragaman agama dan kebinekaan yang memang ada di Indonesia. Jawa, apa lain? Saya juga tanya, keyakinan dengan peraturan itu bukan hanya perubahan rasa. Saya tanya ke struktur saya, ini bukan hanya perubahan rasa. Yang berubah itu adalah prosesnya. Karena nggak mungkin peraturan itu berubah saja dari keyakinan kayaknya. Kalau berubah saja peraturan akademis berarti menjadi keyakinan akademis jadi ya. Kampus atau keyakinan akademis kan nggak mungkin. Ya kan? Ini berubah bukan perubahan kata-kata, tapi perubahan proses lahirnya yang berbeda.
Jadi peraturan itu disepakati di awal dan kita menyebutnya dengan nama keyakinan kelas. Kenapa dia keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah, pada titik akhirnya akan menjadi budaya positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Saya siap datang 17 bulan belajar. Dan mereka yang mengeluarkan keyakinan tersebut, kalau dia yakin bahwa 7.15 itu akan membuat dia menjadi lebih disiplin, membuat dia menjadi lebih memahami pelajaran dasar-dasar elektronika, maka mereka pasti akan mengikuti keyakinannya. Tapi kalau kita buat siswa tidak boleh datang terlambat dari 7.15, kalau terlambat berdiri di luar, saya yakin penolakan yang akan datang. Benar nggak? Padahal sedikit makna yang berbeda. Coba dibikin misalnya, saya siswa kelas 10 teknik audio video, saya akan datang 7.15 dan saya akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketimbang peraturan kelas bagi siswa saya, misalnya guru mungkin kan kata-katanya lebih ke sentralnya ke guru tuh. Siapa yang datang terlambat dari 7.15 maka silakan berdiri di luar dan tidak boleh masuk dalam kelas. Kan sering seperti itu kita dengar. Maka siswa akan menganggap wah itu peraturan, bukan keyakinan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Saya tidak akan datang terlambat, saya akan membawa pelajaran yang kuat, dan itu setiap hari dibukakan di awal pembelajaran. Bapak Ibu, karena kita sudah zaman digital, boleh bikin semacam flyer atau poster yang Bapak Ibu bisa bagikan setiap pagi seperti saya tadi. Ada keyakinan kelas kita pada hari ini adalah setiap pagi kita keluarkan di depan akan ketimbang kita menyuntikkan mereka dengan peraturan, apalagi peraturan yang harus mereka ingat. Ini lebih tadi kita tulis ada sapi-sapi sih tadi ketika nilainya rendah, nggak tahu peraturan itu kan peraturan meraja sih, peraturan meraja sih buku harus merah sampulnya, fatal lagi tuh, ya kan? Nggak merah bukunya keluar, itu lebih gawat lagi. Ada nggak guru seperti itu? Ada. Salin dari halaman 1 sampai halaman balik. Itu tulisan yang muncul. Ada guru seperti itu, ada. Ya enggak? Oh, awak catatan awak nggak bisa dibaca. Nah, itu realita. Dan saya temukan di sekolah kita kok ada seperti itu. Kalau enggak terlambat 7:07:31 agak di luar. Ada seperti itu. Karena baru peraturan, sampai di peraturan. Belum menjadi keyakinan dari siswa. Caranya apa? Caranya memang proses. Tidak mungkin lo anak lo hari ini kan sampaikan keyakinan telah harus yakin ya mungkin. Sama juga Rasulullah bawa dulu agama. Langsung orang Arab itu percayakan nggak lewat proses. Dan ini panjang. Lebih sugesti, saya akan selalu belajar dengan baik. Saya akan selalu mematuhi keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Lebih kepada sugesti kepada siswa. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang kita tahu, semua orang pasti akan bertahan hidupnya sampai titik darah penghabisan. Tidak akan ada orang yang menyerahkan sesuatu yang mereka punya, yang mereka punya sayang. Ada pasti orang akan bertahan hidupnya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kasih sayang. Semua orang pasti ingin kita hidup bersama. Ada orang yang mencaci dan juga tidak ada. Ada orang yang mencaci dan juga. Semua orang pasti ingin bisa hidup bekerja, tidak bisa pagi itu ada satu lalu pasti semua orang mau tua mau muda senang seperti itu. Nggak ada orang pagi usia sebab tidak malah kan dia punya tidur. Karena kalau sedang nggak elok, aura bisa tertampak muncul kan? Iya nggak? Mau kan begitu? Masa ini yang begitu? Usia di sekolah nggak ada orang yang ingin melakukan seperti itu. Semua orang pasti ingin melakukan baik. Benar nggak? Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan, kemampuan atas kemampuan. Orang-orang butuh diakui eksistensinya. Bunga pintar, Bu Sil rajin, Pak Razi disiplin. Semua orang butuh
pengakuan eksistensi, dan itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ada yang senang olahraga, ada yang senang musik, dan yang lain-lain. Kita butuh, ya, butuh hal-hal tersebut. Kita butuh healing, kita butuh berkumpul-kumpul, dan kita punya kebutuhan dasar seperti itu. Kemudian yang terakhir itu, terlewat tadi kebebasan. Ini kebebasan ini yang perlu dibatasi. Setiap orang pada dasarnya bebas. Tidak ada orang yang ingin dihukum dan dihukum kemudian penjarakan, tidak ada. Semua orang ingin bebas, dan hak kemerdekaan adalah hak mendasar. Ya. Itu yang kita alami sekarang. Setiap orang ingin merdeka. Lanjut. Kemudian ini 5 posisi kontrol yang saya bilang tadi. Sejatinya kita sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu posisi beliau dalam posisi penghubung. Maka di sekolah itu ada yang bikin khusus penghubung. Mencari buku yang sama, suara yang keras, sekarang awal kasih lapor tim tinggal di sekolah. Posisi masuk di awal juga, jadi apa tuh? Pak itu tukang saing, tukang rabiah. Dia ada masalah di buku jasa gue, iya kan? Sehingga yang lain akan jauh itu. Pak, tolong pak, setiap hari itu di sini di kamar pasien. Membersihkan sesuatu yang bersama. Ini yang harus dirubah. Kemudian posisi naik sedikit, posisi membuat merasa bersalah. Bukan itu kesalahan orang saudara. Kalau buat daftar kesalahan awal, Niko. Ya kan? Sepatu hitam atau tidak lo pinggang pakai Sarawak lo cuci atau lo topi lo pakai lo kasih lo itu saja baju satu hari. Pertanyaannya adalah anak-anak kita sadar akan makin tersudrinya mau katakan tadi ada telah Allah taala tersudri mana agak nilai ada orang begitu sudah takut sekali maka lahirlah berani. Boy yo tapi mana boy agak nilai. Saya pernah bawa mobil waktu saya masih ngajar di Tapan di pesisir selatan paling ujung tuh ya kurang lebih 13 kilo dari perbatasan Padang. Saya bawa mobil waktu itu saya kuliah S2 di UNP. Saya berangkat jam 9 dari Tapan, saya bawa mobil sendiri. Oh corok barang pengalaman dari Inggris tuh kan. Kipe-kipe ibu dua awak kalau membuka ban buat kipe-kipe lalu sebenarnya karena dingin dan satu lagi ya karena jadi ada sedikit apa namanya tapi kita kecuali selesai benar itu kalau orang katanya di situ orang-orang itu sering membawa keranda ya mana kok itu orang rame-rame ya karena letakku iguana berdaya lah itu dia mati maksudnya karena sudah terbuka. Ambo khawatir anak kita seperti itu. Kita nilai prosesor. Sampai 20 datang sekolah. Jadi ngomong apa? Iya kan? Iyalah dengan sekolah itu. Tiga sekolah pak. Itu kita khawatir kan? Karena mereka merasa dipojokkan dengan posisi kontrol yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Naik. Nah ini yang sudah mulai lebih baik posisi teman. Posisi teman ini yang mana kita memperlakukan siswa kita layaknya teman. Efektif kan? Pada suatu ketika efektif. Tapi hati-hati. Teman kok bisa. Makan teman itu hati-hati. Ya, teman bisa mengerjai teman. Selamanya siswa kita bawa jadi teman itu bahaya juga. Aja itu kalau kedua orang juga terpadu oleh. Ya enggak? Enggak bisa. Selamanya posisi ini tidak bisa kita bicarakan. Saya tidak bilang selamanya kita harus di posisi teman, tidak boleh sama sekali di posisi penghukum, tidak boleh, tidak seperti itu. Ada kondisi yang mengharuskan kita pada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, dan posisi teman. Melulu menjadi posisi penghukum tidak boleh, ya. Melulu menjadi pembuat merasa bersalah tidak boleh. Ada porsinya masing-masing. Jadi saya tidak bilang ini haram, tapi selalu begini jadi yang menjadi haram.
Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pemantau sampai ke kaki kolon. Iya kan? Untuk pemantau itu tidak kali kurang iya kan? Sehingga kehadiran kita itu tidak disenangi orang. Karena orang tidak komentar atau yang orang buat saya nggak tahu yang orang namanya kurang lebih jangan iya kan? Dan posisi yang terakhir adalah kemudian aku ukur dari sisi belakang seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi pembuat orang bersalah ini biasanya kata-kata bikin daftar segala macam, mulai dari kata-kata yang lembut sampai kata-kata yang kasar dan yang lain-lain, sehingga siswa ini akan merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap upaya mengontrol murid melalui motivasi. Layaknya teman, dia akan memperlakukan siswa ini seperti teman. Lain-lain pokoknya pengalaman menceritakan ini pasti membutuhkan waktu. Ya, ini akan membutuhkan waktu. Nah, ini yang kita khawatir tadi. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dia akan selalu menganggap kita teman, bahkan mungkin hari dia bercanda akan kelewatan. Ini yang berbahaya. Dulu pernah ada juga si guru kita di sini, dia siswa duluan sampai duduk di kantin, di kafe, kemudian bahkan merokok dengan siswa tersebut karena saking dekatnya. Ini tidak boleh ini, karena melangkahi dalam kondisi gurunya sampai merokok, ngopi-ngopi di kafe, lalu keluar di Instagramnya gitu ya. Dulu duduk sama siswa ini bahaya, cewek lagi, guru perempuan, ini luar biasa. Sementara kita di sekolah harus menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Lanjut di posisi monitor, kontrol, monitor pemantau, posisi selalu mengawasi. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi mentor. Bersama dengan murid, silakan murid bertanggung jawab mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ini. Seorang mahasiswa telah berkelanjutan mantau dan lain-lain. Artinya posisi yang terakhir ini mereka sudah paham, sudah masalah, sudah pernah berperan sebagai teman, dan yang terakhir itu dia sudah menguasai seluruh bidang yang di bawahnya sehingga dia bisa memposisikan diri dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ini yang terakhir, nah ini yang baru bagi saya, sama kami berempat ikut program ini ilmu yang baru. Saya tidak pernah dengar kata-kata seperti ini sebelumnya dan saya cari buku Diane Bosset ini ternyata benar. Bukunya berbahasa Inggris, Bapak Ibu silakan di-download apa supaya dapat paket penuh pembelajaran perkembangan peserta didik ini tentang disiplin. Bukunya tentang disiplin. Jadi penerapan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok kedua dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intisari dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi itu yang diinginkan adalah motivasi prinsip. Ya, kita tidak mungkin merubah orang lain selama orang lain tidak ingin berubah. Itu dia. Tidak ada dorongan yang ingin berubah dipaksa bagaimana pun tidak akan mau dia. Lalu bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi itu namanya juga segitiga, ya. Ada 3 sisinya. Yang pertama kita validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kita harus paham bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita atau dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak mengistimewakan perilakunya. Semua dia nak buang orang tempo. Itu yang tidak. Padahal sebenarnya banyak orang begitu.
iya kan? Itu dia. Kemudian validasi tindakan yang salah itu kamu betul-betul alasan. Ini kata-katanya boleh dikemas, Bapak Ibu. Tidak haruslah Iko yang disampaikan, tapi tujuannya sama. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan lain-lain. Artinya kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Sama dulu saya juga punya siswa. Sebenarnya ini mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah terapkan, tapi kita tidak bisa memberi label sesuai dengan nama ini, ya kan? Kadang-kadang cara-caranya mungkin berbeda. Saya dulu ada siswa saya namanya Lutfi, selalu terlambat setiap pagi. Tidak pernah bisa datang cepat. Lutfi BK ini, BK Lutfi. Rupanya pagi itu dia harus bergiliran diantar oleh orang tuanya ke sekolah dengan adiknya. Maka saya ngobrol dengan orang tuanya, Bu, coba Ibu awalkan antara adik-adiknya dulu supaya Lutfi tidak terlambat datang ke sekolah. Atau Lutfi yang diantarkan datang ke sekolah dulu supaya adik-adiknya belakangan. Kalau adik-adiknya dulu datang ke sekolah, dia masih ketek. Ibu di sekolah SD itu kurang masih lanang. Itu kasihan lah. Lutfi antar kau, Lutfi subuh-subuh nanti ke sekolah ada juga kadang. Iya kan? Nah, saya bilang itu ke orang tuanya. Jadi kalau kita tak tanyakan hal itu, kita tahu Lutfi ini hanya terlambat, maka setiap pagi yang mau melihat Lutfi itu berjalan, berlari, dihukum oleh gurunya, bersihin sampah dan lain-lain. Tanpa kita mempertanyakan kau terlambat. Dan pertanyaan itu tidak langsung siswa akan jujur menjawab. Pasti akan butuh proses juga, karena dia pasti punya alasan dan lain-lain. Pasti untuk jujur seperti itu kan malu. Sehingga Abu harus koreksi, kenapa harus malas belajar? Tentu juga macam malu dari kawannya, motor dan lain-lain, macam-macam muncul. Jadi ini yang perlu dikoreksi. Kemudian yang terakhir itu adalah mempertanyakan keyakinan. Nah ini yang kita balikkan lagi ke yang tadi. Apakah keyakinan kelas apa yang setelah kita sepakati kami ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian dengan cita-cita kalau di sekolah, nah di sekolah ini pasti peraturan akademis tetap ada. Namanya awak di SMK ini pesanan industri, masuk ke industri besok tak mungkin bawa datang terlambat, manajer akan galak-galak aja. Terlambat lah, nah masuklah gaji semuanya tetap masuk. Tidak ada. Saya sudah pernah kerja di perusahaan, terlambat itu potong gaji langsung. Ya, maka pembiasaannya kita lakukan di sekolah. Boleh nanya nanti ke Lutfi misalnya, Lutfi besok mau jadi apa? Saya ingin kerja di PT Pak misalnya, atau di industri Pak. Di industri pasti seperti itu dan hukumannya lebih realistis. Ya, kalau terlambat diskor, potong gaji, bahkan mungkin di PHK, lebih ganas lagi. Maka di sekolah sejatinya adalah pembiasaan. Dengan kata-kata seperti itu, yang tidak boleh itu adalah gimana? Kumpul sarok, langsung saya kumpul sarok sekali, kumpul sarok, lari 3 kali dia dan lain-lain. Itu yang tidak dibenarkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setiga restitusi ini langkahnya tadi sudah saya sampaikan adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya. Kemudian teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Setiap orang pasti punya alasan untuk melakukan apapun. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini mengembalikan ke tracknya lagi nih. Dibuat, makanya perlu ada keyakinan awal yang bisa kita ingatkan kembali ke siswa. Keyakinan sekolah kita adalah sesuai dengan peraturan pagi datang 7.15 sudah mulai pembelajaran. Ini perlu kamu laksanakan bukan untuk sekolah, tapi untukmu. Karena nanti kamu akan menjadi polisi, tentara yang akan berhadapan dengan peraturan sekolah. Kemudian dari kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Setiap orang pasti punya motivasi internal. Dan siswa kita sejatinya harus punya motivasi tersebut kalau untuk sekolah. Sekolah orang sekolah awak itu yang perlu diluruskan. Ada siswa kita ini yang sekolah orang sekolah awak Pak, sekolah sekolah aku, saya jadi ada yang seperti itu. Siapa yang mengajarkan dia seperti itu? Karena dari orang tuanya. Ini yang kembali harus diluruskan dan dipastikan. Ini dia kita merubah ini. Ya, mulai dari peraturan kelas itu, kemudian jadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, lingkungan yang jadi yang terakhir baru tumbuh yang budaya positif. Ya, jadi peraturan itu kita ganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan pembelajaran. Misalnya saya ngajar di
instalasi sistem audio video misalnya. Maka di awal itu saya bikin keyakinan kelas pembelajaran sistem instalasi audio video. Saya awali di awal itu dengan keyakinan kelas. Setiap saya mulai, saya ingatkan selalu keyakinan kelas kita adalah keyakinan kelas kita adalah sampai habis. Tidak boleh lelah kita menyampaikan keyakinan supaya mereka selalu ingat. Ya, ketimbang kita memukul mereka pada waktu salah dengan peraturan. Kan itu yang sering kita lakukan. Lah salah juga bocor peraturan nih. Nah, yang tidak boleh. Ya. Kemudian sudah cukup, saya pikir sudah sampai di akhir. Bapak Ibu semuanya, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Yang menjadi tujuan dari materi ini adalah prosesnya, ya, prosesnya yang penting. Kita tidak sekonyong-konyong memaksa orang atau mengintimidasi orang untuk berubah, tapi dengan melahirkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Itu poin pentingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita adalah ujung tombak perubahan generasi. Guru adalah salah satu pelestari budaya bangsa, kemudian mempersiapkan generasi seterusnya. Tugas berat ada di pundak Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan bahagia untuk Indonesia yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu menikmati snacknya, silakan dipersiapkan dulu, boleh Bapak Ibu silakan diambil minumannya, yang mana minuman disilakan Bapak Ibu. Sembari itu silakan dipersiapkan juga tanggapan Bapak Ibu maupun pertanyaan mengenai diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bapak Richard tadi. Ada? Apa Ras? Bapak untuk yang sudah banyak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Suryani dari ada sedikit pertanyaan saya. Mungkin bukan pertanyaan, pendapat Bapak. Jadi bagaimana dari Bapak pribadi dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa secara alami tanpa kita sebagai guru mengintimidasi siswa kekerasan ataupun paksa? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Perkenalkan, saya Cuma Dibuka dari Indonesia. Terima kasih untuk acara diseminasinya. Udah kayak disertasi aja di seminar Bapak. Baik, untuk budaya positif, terima kasih. Mungkin baru pertama kali saya dengar, tapi budaya kerja sudah banyak saya dengar kalau kita di SMK. Jadi mungkin di sini ini sesuatu yang baru untuk SMK dan kita mungkin akan melakukan sebuah perubahan. Tapi sebelumnya mungkin untuk bisa diberikan penjelasan. Seandainya terjadi siswa itu tidak mau menurut sesuai dengan misalnya dia bertengkar dengan temannya, sudah kita bilang dengan kata-kata kamu ini dengan kata-kata positif lah, seandainya tidak mau juga, apakah boleh kita agak sedikit mengasih stimulus atau kasih supaya dia sok maksudnya itu ke bentuk positifnya, ada perubahannya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Teknik Mesin. Mungkin bantu sedikit Pak, ada 5 kontrol kita sebagai guru. Ini sangat kita harapkan supaya memang menjadi guru ideal ini memang susah Bapak Ibu. Memang sangat susah sekali. Apalagi pelatihan yang kita dapatkan juga minim. Ini juga ada semacam pelatihan cek. Ya, ini sebenarnya sudah kayak pelatihan juga yang kita di sini Pak Alcer. Ada beberapa
masukan-masukan ilmu baru untuk kita di sini. Namun ini ada beberapa hal yang mungkin saya bertanya ini Pak, karena memang apa yang kita alami sebagai guru ini memang banyak tantangannya, apalagi tantangan yang ada dalam pikiran kita, namun ada juga kendala dari siswa Pak. Kendala siswa ini memang banyak sekali rintangan yang kita hadapi, terutama bagi siswa sendiri. Mereka pun tidak tahu apa yang mereka cari di sekolah. Itu yang paling fenomenal sekali. Maka mungkin saya bertanya tentang 5 posisi kontrol yang telah Bapak sampaikan tadi, berupaya berusaha menjadi guru ideal bagi siswa-siswa yang punya keterbatasan. Nah ini dia Pak, kita mempunyai siswa yang minim sekali fokus terhadap pembelajaran. Saya baru masuk di SMK Negeri 1 Sumatera Barat ini sudah mempraktekkan satu kelas. Praktek saya adalah saya mengajar memakai PowerPoint. PowerPoint ini saya ajarkan agar memang anak-anak ini melihat ke depan. Metode pembelajaran untuk diskusi atau ceramah memang kan sumbernya dari guru. Nah kemudian saya tambahkan dengan PowerPoint. Pembelajaran saya hanya PKK, namun materi-materinya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau ketika Bapak kita sebagai guru menanya kepada siswa, namun siswa langsung drop Pak, karena memang baru diajarkan PowerPoint, kita ajarkan, kemudian saya tutup, katanya drop sekali, minim fokus. Nah ini yang mungkin saya bertanya kepada Bapak, 5 posisi kontrol ini kita ibaratkan nanti sebagai posisi bagaimana siswa ini mengerti dengan pembelajaran kita. Nah, kita mengetahui bahwa kekurangan siswa tadi saya sebut sebagai learning disabilities. Ya saya sebut. Kenapa? Memang kesulitan belajar itu umum pada siswa. Ini saja yang mungkin saya tanyakan Bapak. Bagaimana nanti 5 posisi kontrol ini membuat fokus ya, berperan lah, minimal berperan untuk membantu fokus siswa ini memang yang kita minta adalah sukses dalam pembelajaran. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ingin mengingatkan kembali dalam konteks ini saya bukan ngajarin Bapak Ibu, bukan ngajarin Bapak Ibu. Saya punya tanggung jawab pembebasan, saya punya tanggung jawab untuk mendiskriminasi bahwa satu hal yang penting kita pahami adalah ini realitas dan kita harus merubah paradigma. Yang penting dulu. Pertanyaan siapa namanya? Ya. Bu Nili, oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Bu Nili, saya simpel saja menjawab. Mudah-mudahan jawaban saya bisa mengakomodir apa yang Ibu tanyakan. Saya mengingatkan kembali ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi ada juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang terakhir itu adalah ada hal-hal yang mereka percaya di masa depan yang mereka ingin capai. Yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia ini akan membawa mereka melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan yang atau kesenangan yang ingin mereka miliki. Maka tidak akan lain kita berputar untuk memenuhi atau menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa terhadap 5 kebutuhan dasar ini. Maka pada satu waktu mereka akan merasa dibutuhkan orang lain dengan keahlian yang mereka miliki. Misalnya ketika kamu bekerja besok dikatakan dengan query yang macam-macam. Kalau kita di SMK tentu kaitannya ke pekerjaan. Kalau di SD mungkin barangkali sekolah setelah SD. Kalau anak SMP tentu sekolah setelah SMP. Maka kalau dia di SMK sesuai dengan tujuan institusi di SMK itu adalah menciptakan tenaga kerja siap pakai, maka tentu orientasinya ke tenaga kerja siap pakai. Ini kaitannya ke visi satuan pendidikan. Maka motivasi tentu akan berputar di sekitar itu dengan mengaitkan kepada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kalau mereka besok ingin
diakui eksistensinya, kamu diakui kalau jurusan listrik misalnya, supaya kita diakui punya kompetensi di bidang listrik, maka kamu perlu ini begitu dan seterusnya sesuai dengan keyakinan kelas lah. Jadi nanti buat kelasnya. Kemudian kita setelah memiliki sesuatu, kita sudah punya gaji dan lain-lain, pekerjaan, maka barangkali poin kebutuhan yang kedua ada cinta dan sayang lebih mudah kita dapatkan, ya kan? Itu perlu loh kita orientasi mahasiswa cari bini yang lancar. Kalau nggak punya gaji murah deh PSK. Kalau anak laki-laki itu nggak apa-apa. Nah kalau laki-laki SK misalnya punya pekerjaan yang layak dan yang lain, gampang. Karena itu realita yang harus kita sampaikan ke anak. Wah kalau dia punya ini senang, kurang suku kawasan balanya, kurang senang dengan kehadiran kita, maka salah satu poinnya adalah kamu punya pekerjaan yang bagus, makan yang bagus. Tidak mungkin kata-kata kita akan menjadi buah kalau kita tidak punya posisi yang bagus. Itu realitas di tengah masyarakat. Saya hebat nyawa nyawa karena jawa nado setiap hari lantang lantung, tapi tiap hari mengeluarkan kata-kata filosofis tadi kan, tidak percaya orang. Tidak percaya orang, paling cuma butuh sebatas konten barangkali yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Tapi ketika jadi hebat tuh apa yang sampaikan jawa dalam kehidupan tidak bersyukur. Oh dulu sembahyang, ini tidak sembahyang, misalnya seperti itu. Karena orang sekarang sudah mulai sensitif dan cerdas dalam menanggapi sesuatu. Barangkali ini bisa menjadi salah satu upaya, ya, upaya. Barangkali banyak upaya yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi saya berpikir bahwa lima kebutuhan dasar ini tetap akan menjadi poin penting dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, khususnya siswa SMK. Lanjut ke pertanyaan Pak Bit, ya, Pak indikator saya bahwa sekolah saya ini sekolah SMK lebih tinggi sebenarnya dari SMA, karena SMA harus ada lanjutan ya ke perguruan tinggi. Artinya konsep diri yang dimiliki oleh anak SMK itu lebih matang ketimbang yang dimiliki oleh anak SMA. Kenapa seperti itu? Mereka sudah mulai berbicara dengan hal-hal real, hal-hal yang fakta, yang faktual. Setelah itu dia harus tes. Setelah ini dia harus masuk ke diametral, misalnya tinggi badan segini, tidak boleh patah tulang. Setiap hari budaya kerja dia harus berdiri 5 jam sampai 8 jam. Otomatis tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, karena mesin CNC itu jelas tingginya berapa. Kan? Kalau terlalu tinggi dia akan membungkuk, kalau dia terlalu pendek akan harus ganjal kakinya, kan seperti itu. Jadi konsepnya sudah mulai realistis. Jadi pertanyaannya tadi apa? Oke, kalau siswanya nggak mau juga nurut. Jadi saya sampaikan kepada pasien saya itu, saya pikir teori ini harus dikembangkan lebih dalam, gitu. Lebih lebih realitas, lebih fakta, gitu. Karena anak ini saya perlu ceritakan juga ini. Pada awal-awal beberapa materi yang saya terima itu lebih banyak menyoroti ke siswa sekolah dasar, sehingga keyakinan kelas saya juga bertanya, ini seharusnya tidak keyakinan kelas, karena kami bukan guru kelas, ya kami guru mapel. Tapi karena memang teori ini pertama kali dipakai oleh angkatan pertama itu lebih banyak guru sekolah dasar, maka lahirlah namanya keyakinan kelas. Saya juga mempertanyakan kenapa ya keyakinan kelas? Kami nggak ada kelas, kami moving kelas di SMK. Kelas kami berpindah-pindah nomaden, pindah sini situ seperti di kampus. Jadi seharusnya nggak ada keyakinan kelas. Kalau di SD itu mereka tempel post-it, bikin gambar-gambar dan lain-lain. Kelasnya di situ terus dan gurunya itu terus dari awal sampai pulang. Kami ganti-ganti. Pagi masuk dengan guru kejuruan, siang masuk dengan guru umum dan yang lain-lain berganti. Maka seharusnya keyakinannya berganti ke keyakinan mata pelajaran atau keyakinan sekolah. Jadi apakah cara ini harus contoh di 5 posisi kontrol tadi, apakah bahasanya tadi tidak harus? Bahasanya tidak. Artinya tidak sekonyong-konyong kita dalam kondisi tertentu, tentu guru yang lebih tahu dengan kondisi siswanya. Yang tidak boleh itu adalah sekonyong-konyong peraturan kita terapkan dan membangun kita sehingga budaya ini terus berlanjut. Kita harus pahami bahwa banyak guru kita yang mempraktikkan anak tidak fokus belajar, lalu tanpa proses yang lebih mendalam, ini langsung saya memukul ratakan sambung siang setiap tahun tanpa harus menelusuri lebih dalam.
Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang anak awak kok tingkatnya lah naik. Dan tidak mungkin awak memposisikan diri awak sebagai teman lagi. Tidak mungkin awak memposisikan diri awak manajer lagi. Awak memang harus dalam posisi penghukum karena kondisinya kita sudah pada fase-fase yang kita pahami sudah lewat. Gitu loh. Jadi kendali kelas, maka guru di dalam kelas itu kan kendalinya guru. Ya. Kita yang paling mengerti dengan kondisi peserta didik kita yang ada di dalam, dan kita harus punya data detail. Maka itu yang saya bilang waktu memutuskan atau mengeksekusi akhir dari siswa, bahwa kita harus punya evidence yang cukup kuat. Walas sudah memiliki daftar absen dan yang lain-lain, itu sudah lengkap, dan BK sudah punya daftar obat, daftar apa perlakuan yang harus dilakukan ketika penyakitnya seperti ini. Nah, ini punya hambatan belajar seperti Pak Bik bilang tadi. Setelah berkali-kali kita lakukan kita lakukan soal nasihat, tidak diubah. Berarti ada asesmen yang harus dilakukan pendampingnya, namanya asesmen non kognitif. Entah dia tidak berminat masuk jurusan itu, bisa keluar di mana? Di asesmen non kognitif. Entah dia masuk SMK ini karena arahan dari orang tuanya, itulah yang paling kaki dari rumah kamu sekolah di situ. Dan ini tidak bisa kita dengan siswa saja, tapi harus dengan orang tuanya. Dan tidak semua juga kita bisa selamatkan motivasinya. Tetap ada yang harus kita bentuk sendiri di sekolah, karena memang tidak salah. Seperti yang saya bilang tadi, saya sering sampaikan kepada kawan-kawan di konseling, bikinlah asesmen kognitif ketika kita temukan siswa yang memang hambatan belajarnya tidak kita ketahui apa solusinya. Itu malih sekali. Setiap hari malih aja masuk nak kamu. Ini sederhana aja kita, Bapak Ibu, sebenarnya. Kurang kalau tidak suku ya payah ya. Kurang kalau tidak suku payah. Itu definisi paling sederhana. Tapi kalau nyusuko, mau hujan patui, mau sedang badai, kalau nyusuko pastinya turi. Itu sederhana saja. Awak kalau ketujuh di awak tuh, nyiubon ketia, nanya awak suku itu, betul kan? Itu fakta tuh. Nyonya nak mandi, nyonya nak usuk gigi, awak tetap pasti suku. Karena awak suku. Nah, sama dengan sekolah ini. Ketika dia suka belajar listrik, ketika dia juga suka belajar mesin, tanpa kita dorong motivasi intrinsik dari luar pun, kita tetap akan tumbuh. Dan bagaimana ini bisa terungkap? Maka ada asesmen kognitif pendampingnya. Boleh bisa diketahui ternyata dia tidak minat di sini. Gimana solusinya? Nah, ini harus bawa orang tuanya. Berarti kita butuh pengaruh yang lain. Lingkar pengaruh kita cukup di sekolah, dan kita tidak bisa lepaskan bahwa ada pendidikan keluarga yang mendampinginya. Nah, mungkin UB-nya orang tadinya tidak nomor, ya kan? Dia nggak suka durian doang, bakso juga durian tadi mungkin, ya kan? Maka solusi terakhirnya adalah kita harus dampingi bersama orang tuanya. Kalau orang tuanya memahami, maka mungkin barangkali ada solusi yang lebih tepat. Itu mungkin Pak Vin jawabannya. Terakhir Pak Heru. Pak Heru, Pak Licon itu terkait juga dengan 5 posisi kontrol. Itu bagaimana kiatnya cara siswa kita pertama kan mengenai medium fokus dalam belajar. Oke, saya sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Heru. Barangkali ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Fit. Pertama, Pak Heru, di kurikulum Merdeka ini kita mengenal istilah pembelajaran berdiferensiasi. Saya pertama kali mengenal kata-kata berdiferensiasi ini rumit sekali saya pikir. Untuk bikin satu RPP saja, rencana pembelajaran ini, kita sudah kewalahan. Terkadang kita mempersiapkan RPP itu dengan model pembelajaran, misalnya project based learning. Tapi ternyata dalam tengah jalan dia ceramah model. Ya kan? Artinya susah membuat perencanaan yang betul-betul bisa kita laksanakan dalam pembelajaran. Apalagi kita laksanakan dengan berdiferensiasi, di mana dilakukan tes diagnostik awal, ada yang low learner, ada yang middle learner, ada yang fast learner. 3 kelompok siswa ini harus kita sesuaikan model pembelajaran mana yang mereka harus bisa kita kuasai. Apalagi kita kasih kuesioner, awaknya berjajah, itu lebih susah lagi kita sebagai guru. Maka di kurikulum Merdeka ini justru itu yang harus diterapkan. Ada siswa yang minim fokus. Tadi Pak Heru bilang kita gunakan PowerPoint, ya. Bapak Ibu, kita perlu ingatkan kembali ini teori dasar. Ada anak kita yang audio, ada anak kita yang visual, ada anak kita yang kinestetik. Itu
sudah belum ada kurikulum Merdeka ini, sudah harus kita tahu bahwa ada anak dengan 3 gaya belajar, audio, visual, kinestetik. Karena audio itu dia, saya lebih mudah menangkap dengan mendengar. Jadi saya dulu waktu sekolah, saya rekam, saya baca buku. Saya rekam dengan baca buku, dengan dulu recorder namanya yang pakai kaset tuh Pak Heru, waktu mau apa namanya dulu, UN namanya dulu, lupa saya namanya. Eptanas, saya Eptanas dulu, evaluasi belajar ini, makanya mungkin ada yang belum lahir. Namanya Eptanas, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Saya rekam materi itu dengan kaset recorder, lalu saya dengarkan, cepat saya dengar. Ada anak ini yang visual, Pak Heru mungkin bisa lakukan yang tadi, seperti pakai Canva, pakai PPT, ditampilkan di depan dengan gambar dan warna dan lain-lain. Kemudian ada anak kinestetik yang memang doyannya bergerak. Ini harus kita pahami. Kadang anak maksudnya dari bisa baca yang muncul dari dia nggak syukur kan, sehingga muncullah penolakan. Dia nggak fokus, lebih senang cari handphonenya, makanya permisi. Anak kinestetik itu pasti permisi. Saya tadi dulu kakinya tak tahu mah, ya kan? Dia suka bergerak. Sementara pembelajarannya duduk aja dari itu mau awak tak singgung tuh, goyang, bang, kan gitu ya. Kadang awak besar kan melihatnya. Kenapa dia bosan? Karena gaya belajar, gaya pembelajaran yang kita suguhkan di dalam kelas tidak disenanginya, tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Dan bagaimana menyesuaikan ini, saya nggak bilang mudah, susah. Karena harus dikelompokkan anak audio, artinya suara-suara, video-video. Nah, sama dengan di PMM ini, kan lebih banyak video sekarang. Tonton video ini. Bagi yang senang nonton, tonton semua video. Bagi yang mau mungkin tidak perlu menonton video itu, suara saya mendengar cukup buka betul saya buka tab baru, buka baca yang lain, bisa mendengarkan. Yang kesulitan adalah orang-orang yang tidak terbiasa ceramah seperti ini. Maka dia akan bosan. Awak tak boleh bilang. Kadang-kadang guru-guru kita besar dia melihat anak yang permisi tiap sebentar, bersifat. Dia pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin saling nyusun, baru bikin susunan puzzle atau post-it dan yang lain-lain, atau bikin mereka gambar. Memang rumit sebenarnya dan repot menilainya. Kalau anak yang audio visual mungkin mereka bisa terakomodir dengan tayangan slide seperti ini. Kalau anak yang kinestetik itu enggak. Ya biasanya ceramah tadi kan 5 jam lah ya, 6 jam kejuruan awak mengici setari kan dia 5 menit lah bosan. Dan awak berang lah, ada fokus di alarm. Jangan-jangan seperti itu. Atau ada analisis lain mungkin bisa dibantu dengan analisis kognitif. Kerjasama dengan mereka, betulkah anak ini hambatannya 3 gaya belajar tadi, atau ada faktor lain seperti minatnya tidak masuk ke nyon TSM, sepeda motor, masuknya ke profesional, kita ngerti misalnya seperti itu ya. Keluarnya dari mana dari asesmen kognitif. Barangkali itu Pak Heru, Pak Fit, Bu Meli, mudah-mudahan bisa memuaskan. Nanti modul ini saya bagikan, Bapak Ibu boleh baca untuk pemahaman yang lebih sempurna. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi offline setelah pertemuan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Taufik Kamil Nasution, siswa kelas 11 program keahlian teknik audio video. Setelah diseminasi budaya positif oleh Bapak Richard Yandres di sekolah kami merasakan penyerapan budaya dan disiplin positif di sekolah kami semakin membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Srigan Hanesi, siswa kelas 11 program keahlian teknik audio video. Setelah diseminasi budaya positif oleh Bapak Richard Yandres di sekolah kami merasakan penerapan budaya sosial disiplin positif di sekolah kami semakin membaik. Terima kasih.